Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramesti Regita Ciani dengan NIM P01750122039 tingkat 2 ATLM yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai morfologi, siklus hidup, faktor atau penyakit, dan diagnosis mengenai kepiting. Yang pada video kali ini akan lebih merujuk kepada kepiting bakau atau Scilla sp. Berikut merupakan penjelasannya. Morfologi. Kepiting memiliki bentuk tubuh yang lebar melintang. Ciri khas yang dimiliki bangsa kepiting adalah kerapas, berbentuk pipih atau agak cembung dan berbentuk heksagonal atau persegi. Klasifikasi kepiting sendiri adalah Kingdom Animalia, Filum Arthropoda, kelas Crustacea, Ordo Decapoda, famili Portunidae, genus Scilla, spesies Scilla sp. Kepiting merupakan salah satu binatang Crustacea berkaki 10 yang biasanya mempunyai ekor yang sangat pendek atau yang perutnya tersembunyi di bawah toraks. Kepiting bakau atau Scilla sp salah satu komoditas perikanan yang hidup di perairan pantai, khususnya hutan bakau atau mangrove. Tubuh kepiting ditutupi dengan karapas yang merupakan kulit keras atau exoskeleton atau kulit luar dan berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam kepiting. Kulit yang keras berkaitan dengan fase hidup atau pertumbuhan yang selalu terjadi proses pergantian kulit atau molting. Kepiting bakau genus Scilla ditandai dengan bentuk karapas yang oval bagian depan pada sisi panjangnya. Terdapat 9 duri di sisi kiri dan kanan, serta 4 yang lainnya di antara kedua matanya. Seluruh organ tubuh yang penting tersembunyi di bawah karapas. Anggota badan pada bagian cep halus atau dada tampak mencuat keluar di kiri dan kanan karapas, yaitu 5 pasang kaki. Pasangan kaki pertama disebut dengan capit. Seperti gambar di sini, ini merupakan contoh gambar capit atau kaki pertama yang berperan sebagai alat memegang dan membawa makanan, menggali, membuka kulit kerang, dan sebagai senjata menghadapi musuh. Pasangan kaki kelima berbentuk seperti kipas. Ini contoh pasangan kaki kelima yang berbentuk seperti kipas atau pipih, berfungsi sebagai kaki renang yang berpola poligon, dan pasangan kaki selebihnya yaitu kaki kedua, kaki ketiga, ini juga kanan kiri, dan kaki keempat berfungsi sebagai kaki jalan. Sedangkan pada dada, yaitu pada dada ini merupakan contoh karapasnya. Di bagian dada terdapat organ pencernaan, organ reproduksi, yaitu gonad pada betina dan testis pada jantan. Bagian tubuh abdomen melipat rapat di bawah ventral dari dada. Pada ujung abdomen itu bermuara saluran pencernaan atau dubur. Selanjutnya siklus hidup. Siklus hidup kepiting betina matang pada ukuran lebar karapas antara 80-120 mm. Sedangkan kepiting jantan matang ketika lebar karapas berukuran 90-110 mm. Namun, tidak cukup berhasil bersaingan untuk pemijahan sebelum dewasa secara morfologis dengan lebar karapas 140-160 mm. Kepiting bakau telah siap melakukan perkawinan akan memasuki hutan bakau atau tambak. Proses perkawinannya tidak hanya terjadi di malam hari, melainkan juga terjadi pada siang hari. Spermatofor kepiting jantan akan disimpan pada spermateka kepiting betina sampai siap dibuahi. Jumlah telur yang dihasilkan dalam sekali perkawinan 2-8 juta butir telur. Setelah telur menetas, maka akan muncul larva tingkat 1 yang terus-menerus, maka akan berganti kulit sebanyak 5 kali.
Kemudian berganti kulit lagi menjadi megalopa yang berbentuk dengan kepiting dewasa tetapi masih memiliki bagian ekor yang panjang. Proses pergantian kulit pada zoea berlangsung relatif cepat, sekitar 3-4 hari. Pada fase megalopa, proses pergantian kulit berlangsung relatif lama, sekitar 15 hari. Setelah fase megalopa, akan tumbuh menjadi juvenil dan bentuknya sudah sempurna sampai remaja hingga kepiting dewasa. Selanjutnya, vektor kepiting. Beberapa bakteri dapat menular dari kepiting bakau pada manusia menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan lambung dan septikemia melalui transmisi gen dan mikroba yang mematikan dari air yang tidak aman ke kepiting dan kemudian ke manusia. Contoh bakterinya adalah Vibrio sp. Selanjutnya, kepiting dapat terkontaminasi logam berat seperti merkuri, timbal, dan arsenik yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia jika dikonsumsi, seperti dapat terjadi keracunan berat atau keracunan akut dan kronis. Kepiting dapat memiliki mutasi gen yang menyebabkan kelainan jari, tangan, dan kaki, seperti sindrom berjari kepiting. Individu yang mengalami harus menjalani kehidupannya dengan bawaan cacat. Namun, kepiting tidak dapat teridentifikasi sebagai vektor penyakit. Vektor penyakit adalah arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, atau menjadi sumber penular penyakit. Sedangkan kepiting tidak memiliki peran sebagai vektor penyakit pada manusia. Selanjutnya, untuk diagnosis, karena kepiting itu tidak teridentifikasi sebagai vektor penyakit pada manusia, namun kepiting dapat terinfeksi oleh bakteri, contohnya Vibrio sp, yang dapat menimbulkan gejala seperti nafsu makan menurun, kondisi tubuh melemah, dan perubahan warna kulit menjadi pucat. Sehingga jika tidak didiagnosis dengan cepat, infeksi patogen fibriosis tanpa pengobatan dapat mengakibatkan kematian pada Sila sp. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai kepiting bakau atau Sila sp. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya Pramesti Regita Syayani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.